Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ananda, pada pertemuan kedua ini kita akan kembali membahas tentang iman kepada hari akhir. Pada pertemuan sebelumnya, Ananda sudah memahami tentang pengertian hari akhir, kemudian sudah mengetahui tanda-tanda datangnya hari akhir, nama-nama lain dari hari akhir, kemudian tingkatan surga dan neraka. Pada pertemuan kedua ini, Ananda akan kembali membahas tentang iman kepada hari akhir, sehingga Ananda memahami keniscayaan peristiwa hari akhir. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video pembelajaran tentang hari akhir tersebut. Kemudian kita sama-sama mendengarkan ceramah salah satu ustadz yang membahas tentang bagaimana proses terjadinya hari akhir. نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Kebenaran akan datangnya hari akhir dapat ditemukan melalui kajian ayat-ayat Al-Quran, ilmu pengetahuan, dan panca indera. Menurut Al-Quran, kiamat sugro atau kiamat kecil adalah peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk termasuk manusia, baik yang bersifat lokal maupun bersifat individu. Kiamat kubro atau kiamat besar adalah kiamat yang sebenarnya, di mana seluruh alam semesta beserta isinya akan hancur sehingga tidak ada satu makhluk pun yang mampu bertahan hidup kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kekal. Kita meyakini bahwa dunia akan berakhir. Idza sama'u fatarat, langit akan terbelah. Ternyata selama ini kita selamat dari tebaran meteor dari atas. Kenapa kita tidak mati? Karena masih ada penyangga, penjaga di atas. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Kami bangun di atas kamu ada 7 lapis bangunan yang kokoh. Lapisan ozon itu jauhnya 600 km. Maka andai ada satu besar yang bergelinding dari atas, maka dia akan mengkerut, mengecil seperti es batu yang masuk ke dalam kuali yang panas, mengecil, mencair, habis. Andai nanti langit terbelah. Sekarang dunia sibuk dengan global warming, pemanasan global. Cairan es mulai mencair yang ada di kutub selatan, sehingga permukaan pantai naik karena air laut naik. Tenggelam beberapa kota. Bagaimana nanti kalau langit terbelah? Bagaimana panas yang masuk ke kita? Mati, mengelupas kulit. Dunia akan kiamat. Idza sama'un fatarat wa idzal biharu fujirat. Idza sama'un fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, planet Merkurius, Neptunus, Pluto, Mars hari ini masih tetap berjalan. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar, matahari tidak mungkin menabrak bulan dan bulan tidak mungkin menabrak matahari. Wa kullu, semuanya fi falaki yasbahun, semuanya berjalan di garis edarnya masing-masing. Tapi sampai masanya nanti, ambil tasbih, gunting talinya, putus bertebaran. Begitulah Merkurius, Neptunus, Pluto, Mars, bulan, matahari hancur berkeping. Wa idzal biharu fujirat, lautan. Hari ini kita bisa nyaman minum air sungai
Tapi sampai masanya nanti apa yang terjadi? Lautan yang asin masuk ke sungai, masuk ke darat, hancur berkeping. Beberapa daerah yang terkena tsunami kita lihat tak perlu diceritakan dengan kata-kata. Kenyataan fakta memperlihatkan rata dengan tanah. Baru satu laut. Bagaimana kalau semua laut hancur? Alimat nafsum ma qaddamat su'akhbar. Idza as-sama'u fatarat wa idza al-kawakibu intasarat wa idza al-biharu fujjarat wa idza al-quburu bu'athirat, dan semua yang dikubur dibangkitkan. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Disitulah baru orang sadar, oh ternyata dunia ini berakhir. Dan pada saat itu semua akan dihitung menit demi detik, detik semuanya tak ada yang dapat dari luput panggilan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lepas daripada pengawasan. Inna alaikum lahafizin, bersama kamu ada malaikat hafazah kiraman mulia, katibin mencatat, ya'lamuna ma taf'alun, dia tahu semua yang kamu lakukan. Betapa waktu-waktu yang lalu itu tak dapat kita tebus dengan apapun selain kita perbaiki di masa yang akan datang. Tingkatkan kualitas salat berjamaah, tingkatkan membaca Al-Quran. Andai usia kita sudah lanjut, tak dapat kita jemput, maka kita didik anak cucu generasi akan datang menjadi generasi yang Qurani dan Islami. Sab'atun yudhilluhumullah, ada 7 di antara yang dapat naungan Allah. Yauma la dhilla illa dhilluh, hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang mendapat naungan itu adalah syabun, anak muda, nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai masa muda kita penuh dosa, andai masa muda kita penuh narkoba, andai masa muda kita penuh zina, wal iyadzu billah wa na'udzu billah, jangan sangka Allah tutup pintu taubat. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, Allah tak terima taubat orang yang mempersekutukannya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, tapi taubat selain itu diterima, dibukakan Allah taala. Mari perbaiki anak menantu, cucu, kawan, sahabat, andai talat, ajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu memperbaiki yang masa lalu, kita perbaiki di masa yang akan datang. Di antara tujuan Allah mengapa dia buat kita masih hidup di akhir tahun ini, liya'lamallahu allazina amanu, Allah menguji siapa yang masih tetap dalam istiqamah iman dan Islam.